Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa anta khairul fatihin. Nawaitu at-ta'allum wat ta'lim wal iqamah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal ifadah wal istifadah wal hathu ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah semua, Bapak Ibu semua, jamaah Majlis Ta'lim Az-Zakir yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzah di malam hari yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan senantiasa kita juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita semua, dari nikmat umur panjang, nikmat sehat, nikmat rezeki yang didapat hari ini. Dan alhamdulillah kita hadir di sini, kita bisa belajar sama-sama di sini. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita sama-sama mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di yaumil akhir nanti ya semuanya kita bisa menjadi saksi bahwasanya kita pernah berkumpul di sini, kita pernah bersama-sama di Majlis Ta'lim Az-Zakir setiap malam Kamis, malam Senin. Ngapain? Menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, idza ra'aitum, ya, apabila kalian melihat, kata Rasul, ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ya, jika kalian lihat, jika kalian masuk, ya, apa riyadul jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, farta'u, maka masuklah, maka nikmatilah. Ya, kalau kalian lihat ada majlis di situ, alhamdulillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lihat ada majlis di situ, ya, ada orang kumpul ngaji, orang kumpul ya baca hadis, baca tafsir, ya baca fikih semuanya, atau sekedar membaca Al-Quran, maka datanglah, maka nikmatilah. Para sahabat Rasulullah SAW bertanya, ya, fama riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman-taman surgamu ya Allah? Kemudian para sahabat menjelaskan, ya, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabatnya, ya, majalisul ilmu, ya, taman surga itu adalah majlis ilmu. Yang kita hadir di sini adalah taman surga yang Allah sediakan di dunia, ya.
Jadi mudah-mudahan ketika kita sudah merasakan tamannya, nanti juga kita mendapatkan yang merasakan juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu mau masuk surga, Bu? Mau nggak? Mau. Sekarang apa entar-entaran? Hah? Kalau sekarang mau nggak? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan seperti ini di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya jangan pernah bosan, jangan pernah capek kita untuk ngaji, ya. Alhamdulillah saya dari Joglo bisa nyampe ke sini. Ibu yang tinggal nenggal doang, ya yang tinggal loncat doang, ya. Masa masih nggak mau kemari, ya. Jadi sama-sama kita memperbaiki diri kita, saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis ke-26. Ya, kemarin kita hadis ke-25. Ya, masih ingat Bu tentang apa hadis 25? Tentang apa? Sayur sop. Nasi liwet. Nasi liwet deh. Kan ngeliwet di puncak ya kan. Ya, keutamaan bersedekah. Kemudian apa lagi? Fastabiqul khairat, yang berlomba-lomba, ya. Enggak mesti yang kaya bersedekah, tapi yang miskin mereka semangat buat bersedekah, ya, berbuat kebaikan. Kemudian juga jangan kotori, ya, jangan hilangkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan amalan yang tidak dicintai, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kebaikan kita akan hilang, ya, kebaikan kita akan sirna, percuma. Ya, tapi kita senantiasa memperbaiki diri kita. Kita kerjakan kebaikan sambil meninggalkan segala keburukan, ya. Kemudian hadis yang ke-26 ini juga menjelaskan tentang bagaimana sedekah. Jadi sedekah itu begitu luas, kebaikan itu begitu luas. Sampai-sampai Rasulullah, ya, menjelaskan di hadis yang lain, dan Al-Imam Nawawi, ya, dalam kitab Arba'in ini beliau meneruskan, ya, kebaikan atau sedekah ini di hadis yang ke-26. Ya. Di samping di sini menjelaskan tentang sedekah, ya, tentang kebaikan, di sini juga menjelaskan tentang al-islahu bainan nas wal adlu fihim. Ya. Al-islahu bainan nas. Ya, kita senantiasa saling apa Bu? Al-islah. Ya, damai, ya, saling mendamaikan, ya, saling menenteramkan, ya, saling memperbaiki antara manusia. Wal adlu fihim, dan senantiasa kita berbuat adil, ya, kepada semua manusia. Kita sama-sama baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu
Shadaqatun. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Wa tumitu al-adha anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, alhamdulillah. Jadi hadis ini hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Syaikhan. Kalau ada kata-kata kalimat Syaikhan, yaitu artinya adalah dua syekh ya, dua ulama besar, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Misalkan ibu baca hadis, di akhirnya dijelaskan rawahu Syaikhani. Ya, rawahu Syaikhani diriwayatkan oleh dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terdapat di hadis ya, kitab hadis sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini sahih. Ya, hadis ini berbicara tentang tadi kebaikan, shadaqatun, kebaikan. Dan hadis ini subhanallah tentang mengajarkan kita bagaimana hablum minan nas, membangun hubungan baik dengan manusia. Ya, muamalatud dunyawiyah. Ya, muamalah. Ya, interaksi kita ya dengan hal-hal yang ada di dunia, salah satunya dengan saudara kita. Ya, apapun transaksi kita. Ya, yang berkaitan dengan saudara-saudara kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ya, kemarin kita sudah bahas ya, beliau adalah salah satu ahlus sufah. Apa Bu ahlus sufah? Ya, yang sufi. Ntar dapat door prize nih. Hah? Ya, ahli ibadah, ahlus sufah, mereka yang ahli ibadah, yang mereka yang tinggal di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Ya, mereka nggak punya rumah. Yang kemarin kita sudah bahas, mereka miskin, yang nggak punya tempat tinggal, makanya mereka tinggal di Masjid Nabawi. Ya, pakaian mereka dari suf, yaitu kulit domba. Ya, ya Abu Hirun ya, sama seperti Ranu ya, ini suka miara kucing. Ya, Abu Hurairah, makanya dipanggilnya Abu Hurairah, suka miara kucing. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belum menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Ya, bahwasanya kullu itu setiap. Ya, setiap. Ya, kalau ba'dun itu sebagian, tapi kalau kullun itu setiap. Ya, setiap apa? Kullu sulama minan nas. Sulama itu sendi-sendi. Ya, setiap persendian dari seorang manusia, annas alaihi shadaqah. Ya, adalah shadaqah. Ya, kullu yaumin tadlu'u fihi syams. Kemudian setiap hari matahari terbit. Terbitnya dari mana Bu matahari? Timur atau barat? Barat atau timur? Tenggelamnya di barat ya. Jadi terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi kalau kalau udah mau kiamat ya, terbitnya di barat, tenggelamnya di timur. Bahkan nanti malam itu panjang, jadi nggak siang-siang. Ya, kita yang suka ngaji, kita yang suka berbuat kebaikan, ibadah, udah ngerti. Ya, ketika gelap terus, ya, itu kalau ibu ngaji tafsir surah Yasin, enak juga tuh nanti.
Ya, jadi bagaimana tanda-tanda hari kiamat. Ya, karena di situ dijelaskan ada asyams, ya, kemudian ada matahari, ada bulan. Ya, dijelaskan di situ bagaimana nanti keadaan matahari dan bulan ketika ingin terjadi hari kiamat. Ya, bahwasanya nanti keadaan bisa menjadi gelap beberapa hari, ya, nggak ada yang namanya matahari. Kenapa? Karena sudah menjadi tanda-tanda ya terjadinya hari kiamat. Yang suka ngaji, yang suka baca Quran, ya, itu ngerti ya bahwasanya ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Makanya dia terus ibadah. Tapi orang yang nggak pernah ngaji, ya, nggak pernah ibadah, ya, dia bilang ini fenomena alam biasa. Ya, ini cuman emang mataharinya nggak mau muncul, katanya, fenomena alam, ya, gerhana biasa. Ya, sama seperti kita. Ya, ibu kalau misalkan ada gerhana, ya, sholat gerhana nggak, Bu? Gerhana bulan, ada gerhana matahari, sholat. Ya, kita orang Islam itu ketika ada gerhana bukan sekedar gerhana, bukan sekedar yang namanya fenomena alam, tapi ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kenapa? Matahari bisa nggak bercahaya, bulan bisa nggak bercahaya. Oh, ini tanda-tanda hari kiamat. Ya, dulu Rasulullah, ya, gerhana itu hanya berapa kali doang. Tapi belakangan tahun terakhir ini, beberapa tahun terakhir ini kita gerhana itu sering. Ya, kalau orang nggak beriman, oh ini cuma fenomena alam. Tapi kalau kita orang beriman, oh ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Allah sedang mengingatkan kita bahwasanya nanti memang akan terjadi gelap seperti itu. Ya, jadi matahari sama bulan bisa menjadi satu nanti, di situ diceritakan, tapi nggak bercahaya. Ya, ini subhanallah. Ya, tinggal bagaimana kita mempersiapkan bekal kita. Ya, jadi setiap hari matahari itu terbit, ya, dari timur. Kemudian ta'dilu baina isnaini shadaqah. Ya, Rasul menjelaskan, ya, ketika matahari terbit, ta'dilu baina isnaini shadaqah, ketika ada dua saudara kita yang lagi berantem, ya, ketika ada dua saudara kita yang lagi berperkara, ya, yang lagi nggak mau ngobrol, ya, yang lagi kesel-keselan, ya, tapi kita mendamaikan mereka, ya, kita memediasi mereka. Jadi ketika ada saudara kita yang lagi berantem, jangan didiemin, tanya masalahnya apa baik-baik, ya, kita memediasi, ya, kita damaikan keduanya, ya, atau kita menjadi seorang hakim, ya, ketika kita jadi seorang hakim, ada dua orang yang berperkara, kita berbuat adil, maka itu adalah shadaqah, kebaikan buat kita. Wa tu'inur rajula fi dabatihi, ya, kalau kita nolong misalkan, ya, ini shadaqah yang lain, kita nolong, ya, seseorang atau teman kita, saudara kita, tetangga kita, fi dabatihi, ya, yaitu kendaraannya. Dabah itu kendaraan, ya, kita nolong, ya, misalkan memberikan jalan, ya, di sini dijelaskan fatahmilu 'alaiha, kita angkat. Ya, misalkan nih saudara kita, tetangga kita, ya, beli apa gitu kan, dia mau nganterin ke customernya, ya, konsumennya, kita angkatin barangnya ke motornya, itu sedekah. Ya, tukang beras misalkan, kita angkatin, kita bantuin angkat doang, itu dihitung sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bawain barangnya, ya, ibu bawain misalkan ini kesian, ya, ini kesian orang, ya, misalkan dia udah nggak kuat, ya, karena barangnya bawaannya begitu banyak, ibu bawain, itu adalah sedekah buat kita, kebaikan buat kita, ya. Au tarfa'u lahu mata'ahu shadaqah. Jadi sama, ketika kita bawain barangnya, ya, kita bawain barangnya karena dia nggak kuat, kemudian atau kita angkatin barangnya, ya, ke kendaraan dia, maka itu adalah sedekah.
Ya. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat-kalimat yang baik adalah sedekah kebaikan. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Ya, wa bikulli, dan setiap khutwah itu langkah kita. Setiap langkah tamshiha yang kita melangkah, kita berjalan ila shalah, buat mengerjakan salat adalah sedekah kebaikan. Wa tumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Wa tumitul adza, ya kita menyingkirkan ya sesuatu yang bisa membahayakan, menyingkirkan sesuatu yang bisa ya membahayakan, menyakitkan, itu entah itu duri, paku ya, ataupun benda-benda yang berbahaya. 'Anit tariq, ya kulit pisang juga kadang kita terpeleset. Ya 'anit tariq shadaqah. Ya, kita singkirkan itu di jalan adalah sedekah kebaikan buat kita. Ya, subhanallah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini menjelaskan tentang tadi muamalah insaniyah, muamalah duniawiyah, bagaimana kita interaksi dengan orang-orang di sekitar kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, kalian saling saling membantu, tolong menolong dalam kebaikan. Ya, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam keburukan, kejelekan. Ya, jadi saling tolong menolongnya dalam kebaikan, jangan masalah keburukan, ngerjain orang. Misalkan ibu diajak ngerjain orang, ya mau, ya itu salah. Ya. Jadi kalau ibu bersekongkol sama mereka, walaupun ibu nggak ngerjain, tapi ibu tahu, ya itu perbuatan mereka, ibu diem aja, berarti ibu termasuk di dalamnya. Ya. Jadi kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Kebalikannya, kalau ibu tahu teman-teman ibu berbuat kebaikan, ya misalkan ini nanti mau masak-masak buat ke puncak misalkan, ya tapi ibu nggak bisa ngikut, ya ibu nitip aja nih, saya punya telur misalkan, saya punya punya ayam, punya ikan, ya misalkan di empangnya banyak ikan, dah serok aja ikan saya sana, ya serok aja bawa buat di puncak misalkan, tapi ibu nggak bisa ngikut. Ya, itu bagian dari kebaikan. Ini subhanallah. Ya. Rasulullah menjelaskan masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamasalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iral jasadi bil humma washar. Ya, kata Rasul, ya, masalul mu'min fi tawadihim wa tarahumihim. Ya, perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lainnya, ya dalam kecintaannya, dalam kasih sayangnya, ya kama sal jasadil wahid, bagaikan satu anggota tubuh. Ya, bagaikan satu anggota tubuh nih, antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kalau ada yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Ya. Ketika tangan sakit misalkan, yang lain juga sakit. Udah iyang-iyangan. Ya, ketika gigi sakit, yang lain juga merasakan sakit. Nah, itulah ya bagaimana kecintaan dan sayangnya antara satu muslim dengan muslim yang lainnya. Subhanallah. Ya, yang pertama tadi dijelaskan bahwasanya setiap orang itu, setiap manusia, bukan hanya saja orang muslim, ya setiap sendi-sendinya itu dia bersedekah. Artinya setiap sendi kita ini bisa melakukan kebaikan. Ya, Rasul menjelaskan sendi-sendi manusia itu ada sekitar salasumiyah wasitun, ada 360 sendi ya dalam anggota tubuh manusia. 360. Banyak atau sedikit, Bu? Banyak aja atau banyak banget? Ya, banyak banget, 360. Dan itu kata Rasul tadi bahwasanya kita bisa sedekah. Kullu sulama minan nas alaihi shadaqah.
Setiap sendi-sendi itu yang 360 dalam diri kita itu bisa berbuat kebaikan. Coba bayangkan 360 ya, kalau semuanya berbuat kebaikan dibalas 10 ayat. Satu perbuatan dibalas 10 jadi berapa tuh? 360 kali 3.600 itu ibu baru ngangkatin beras ya, itu buat pedagang beras, tukang beras, ibu angkatin doang ke motornya. Itu dibalas berapa? 3.600 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 3.600 ya. Belum ntar ibu begitu beras nyampe, ibu masakin suami. Insyaallah. Ya, bikin nasi liwet misalkan ya, atau nasi kebuli gitu ya. Bikin kesukaan suami ya Bang Haji Rama ya. Nasi goreng apa liwet? Apa nasi kucing? Sebenarnya nasi kucing kan ya. Semuanya suka lah. Mikirin menunya aja dapat pahala ya. Itu mikir aja udah bersedekah tuh. Mikirin menunya apa. Ya mikirin ya mau makan apa ya. Padahal nggak bisa masak, mikir doang gitu ya. Ya. Jadi subhanallah 360 ketika kita satu berbuat kebaikan tadi dibalas 3.600 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun sebaliknya tuh, kalau kita berbuat kejahatan berarti 360 itu ya, itu dibalas dengan azab ya, dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Kita lihat bagaimana penciptaan yang luar biasa yang Allah ciptakan dalam diri kita. Ya. Alhamdulillah kita semua terlahir dengan sempurna. Bersyukur nggak Bu? Bersyukur. Alhamdulillah 360 sendi ada dalam diri kita. Kita semua punya mata, punya tangan. Alhamdulillah. Ya subhanallah. Kita bersyukur banyak saudara-saudara kita, teman kita yang terlahir dengan tidak sempurna, tapi potensi mereka luar biasa. Ya, berapa banyak orang yang matanya buta tapi bisa baca Al-Quran, bahkan bisa hafal 30 juz Al-Quran. Bahkan ada anak yang terlahir prematur, ya subhanallah, ya sekarang juga cacat, tapi dia bisa baca Al-Quran. Ya, bisa baca Al-Quran. Ketika kita baca, kita suruh sambungin ayatnya, itu dia bisa nerusin. Ya, kenapa? Waktu kecil katanya ayahnya suka membacakan Al-Quran. Jadi ketika sudah di kandungan, ketika sudah lahir juga, itu suka dibacain Al-Quran. Dulu ketika terlahir itu nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ketika terus dibacakan Al-Quran itu efeknya luar biasa. Yang tadinya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia prematur, itu alhamdulillah ngomong itu lama-lama bisa. Dan ketika bisa ngomong, yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena dia sering dengerin Al-Quran. Sama ayahnya suka dibacain Al-Quran. Makanya ketika bisa ngomong, yang keluar dari lisannya adalah Al-Quran. Ya, hafal. Jadi subhanallah, penciptaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya, kita punya jantung masih bisa berdetak ya, semua kita masih bisa bernafas ya. Ibu kalau di rumah sakit ya, oksigen berapa tuh tabung? 1 juta ya. Bahkan kemarin pas lagi langka-langkanya yang kecil itu sampai 3 juta ya, sama tempatnya 3 juta itu juga langka ya. Alhamdulillah kita sekarang bisa bernafas ya. Berapa banyak orang kemarin kena COVID ya, dia sampai jual rumahnya ya, jual tanahnya ya, 50 juta misalkan ya, subhanallah ya, kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan ya. Makanya di sini tadi jelaskan ketika matahari terbit, maksudnya adalah tiada hari tanpa sedekah, tidak ada hari tanpa kebaikan. Jadi yang Rasul inginkan tegaskan di sini,
Ketika Rasul menyatakan kullu yaumin tatlu'u fihi syams, setiap hari matahari terbit, maksudnya adalah kita tidak ada hari tanpa kebaikan. Karena tadi Rasul menambahkan kebaikan ini. Kemarin hadis 25 kita udah berbicara tentang sedekah, tentang kebaikan. Di hadis ke-26 ini Rasul berbicara juga tentang kebaikan. Diluaskan lagi sama Rasul. Artinya apa? Kebaikan itu banyak, luar biasa. Tinggal kita yang mau nggak ngerjain kebaikan itu. Makanya kata Rasul, ketika setiap hari matahari terbit, ya, kemudian tenggelam, maka jangan lewatkan setiap hari itu tanpa sedekah, tanpa kebaikan. Subhanallah. Makanya ketika Rasul tanya para sahabat, siapa yang pagi hari ini sudah bersedekah? Abu Bakar nunjuk. Siapa yang pagi hari ini sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar nunjuk. Ya. Siapa yang pagi hari ini sudah berbakti sama kedua orang tuanya, sudah berbuat baik kepada anak istrinya? Abu Bakar menunjuk. Artinya apa? Fastabiqul khairat. Kita sama-sama saling berlomba dalam kebaikan. Ya, ada yang namanya kemarin sedekah subuh. Ya, ibu misalkan rutinin setiap subuh sedekah. Sekarang kan gampang tuh sedekah, bisa lewat transfer. Ibu punya mobil banking, punya bank, tinggal sedekah aja setiap pagi. Ya, atau ibu setiap pagi misalkan kalau belanja lewatin musola, ya, atau lewatin masjid. Ya, depan masjid ada kotak infak, ya nggak apa-apa setiap pagi sambil sholawat, ya atau minimal kalau misalnya kita nggak punya buat sedekah, setiap masak kita sambil baca sholat, biar masakannya sedap, biar suami betah di rumah, ya nggak bu? Ya, berabe kalau betahnya di luar kan? Kalau betahnya di luar di masjid nggak apa-apa. Iya. Jadi setiap hari ya tidak kita lalui tanpa sedekah. Ya subhanallah. Ya. Karena tadi 360 semuanya bersedekah, semua berbuat kebaikan. Ya, apalagi misalkan kita di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Ya. Artinya apa? Ini kasih sayang Allah buat kita umat manusia. Ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dijelaskan ya tadi ketika tidak ada hari tanpa sedekah, maka dijelaskan ya sedekah tadi, kebaikan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya ketika kita melakukan sedekah kita bersyukur tadi atas penciptaan Allah, bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan dalam anggota tubuh kita. Ya. Bahwasanya nanti semua anggota tubuh kita juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi senantiasa kita bersyukur. Ya. Dan syukur itu ada yang wajib. Ya, syukur wajib itu adalah ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang wajib. Jadi bukan sekedar kita ibadah, tapi ibadah itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang wajib, sholat ya, yang fardu, kemudian juga puasa yang wajib. Ya, semua. Ya, haji misalkan, haji pertama, ketika kita punya harta, kita punya kesempatan, maka itu wajib hajinya. Ya. Atau umroh misalkan. Ya, ketika kita punya harta, punya kesempatan, maka kita menunaikan umrah wajib. Umrah wajib itu umrah yang pertama. Ya, haji yang wajib itu haji yang pertama. Ya, jadi ada syukur yang wajib ketika kita melaksanakan ibadah di perkara-perkara yang wajib. Ada juga syukur mustahab. Ya, syukur yang memang dianjurkan, yaitu ketika kita alhamdulillah bisa menjalankan perkara yang sunnah, selepas yang wajib kita kerjakan yang sunnah. Ya, jadi itu bentuk rasa syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan anggota tubuh ya, karena anggota tubuh kita melakukan kebaikan ya.
Kemudian setelah itu Rasulullah tadi menjelaskan tentang macam-macam kebaikan, ya, macam-macam kebaikan yang dicontohkan, yang dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang tadi yang pertama al-adlu bainal mutakhasimaini wal mutahajirain. Ya, tadi hadisnya dijelaskan bahwasanya Rasulullah memerintahkan ya ta'dilu bainas naini shadaqah. Bahwasanya kita berbuat adil ya terhadap dua orang yang berperkara, yang berselisih, yang bertengkar, maka kita telah melakukan kebaikan. Atau kita mendamaikan keduanya adalah kebaikan. Ya. Makanya subhanallah. Jadi orang-orang yang menegakkan keadilan sebenarnya mereka mempunyai kesempatan sedekah yang luar biasa. Ya. Orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang punya jabatan, ya. Jadi dengan jabatannya itu mereka bisa berbuat adil, maka itu adalah kebaikan yang luar biasa untuk mereka. Karena apa? Karena kita sebagai orang awam, kita nggak bisa seperti mereka. Ya, ketika dia jadi hakim misalkan, ya, ketika dia jadi apalagi misalkan penegak hukum, ya, polisi, ya, ataupun yang lainnya, ya, ada yang suaminya polisi, Bu? Nggak ada ya? Ya, nanti mungkin ada anak yang jadi polisi, ya. Jadi kita nggak bisa melakukan itu semua, ya. Jangankan kita melakukan wewenang mereka, kita pakai baju mereka juga kita nggak boleh, betul nggak? Polisi boleh nggak pakai peci, Bu? Boleh. Pakai baju gamis kayak saya boleh nggak polisi? Pakai baju koko boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya boleh nggak pakai baju polisi? Nggak boleh. Boleh nggak saya pakai topinya tuh? Ya? Nggak boleh. Polisi gadungan. Iya, pakai dong nggak apa-apa ya. Ya. Pakai baju kita nggak boleh asal-asalan pakai baju polisi, ya. Jadi itu yang nggak bisa kita lakukan mereka bisa melakukan. Makanya kesempatan kebaikan yang luar biasa ada di tangan mereka. Ya, jadi hakim, ya, hakim itu luar biasa tantangannya. Setengah kata Rasul, setengah hakinya itu sudah ada di neraka. Ini seorang hakim, ya, sebelah kakinya itu adanya di neraka. Tinggal dia mau pilih yang mana, ya. Karena terkadang ya banyak yang ya disuap, ya. Ya, siapa aja yang punya duit maka itu yang menang, yang dibela. Ya, neraka langsung. Tapi ketika dia sudah berusaha, ya, dengan sekuat tenaga dia melihat bagaimana perkaranya, ya, tanpa ada hal-hal tadi, ya, maka disitulah ya ketika dia memang sudah berusaha untuk menegakkan keadilan, kebaikan, maka Allah akan balas juga dengan kebaikan, ya. Kemudian yang kedua, ya, yaitu i'anatur rajul fi dabatihi. Tadi kita nolong orang, ya, kita ngasih makan, ya, sama orang, ya, orang yang nggak mampu, ya. Terkadang kita manusia ini kalau ngasih makan binatang gampang, ya, tapi kalau ngasih makan orang rada-rada mikir. Itu banyak, Bu, seperti itu. Maaf, banyak orang yang suka kucing, ya, suka ngasih makan kucing, dia beliin makanan yang berapa aja dia beliin. Tapi ketika ada orang minta makan misalkan orang miskin, ini biasa-biasa aja dia, nggak mau ngasih gitu. Artinya apa? Bukan berarti nggak boleh merah kucing, boleh. Ya, kita sayang binatang itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya seimbang. Ya, kita lihat juga bagaimana orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian ya sebelum kita sholat isya itu al kalimatut thayyibah, ya, kalimat kata-kata yang baik. Kemarin kita bilang takbir, tahlil, tahmid, apalagi itu. Ya, semuanya itu adalah sedekah. Tapi ternyata di sini Rasul tambahin kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik.
Ya, ibu ngomong yang baik sama suami adalah sedekah. Ya, subhanallah, ngomong yang baik sama anak adalah sedekah. Suami ngomong yang baik sama istri adalah sedekah. Ya, insyaallah ya akan kita lanjutkan selepas sholat isya.